Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan sumber. Ya, jadi kita mulai masuk ya perencanaan bagian-bagian dalam program komunikasi. Ya, jadi kalau kita lihat dalam unsur-unsur komunikasi ini juga kita bisa aplikasikan dalam kita menyusun sebuah program komunikasi. Ya sudah kita bahas pada pertemuan pertama, unsur-unsur komunikasi ada sumber, pesan, media, penerima, efek, dan ada umpan balik atau feedback dari lingkungan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kita merancang atau merencanakan sumber ya yang dalam program komunikasi kita. Nah, berdasarkan unsur komunikasi tadi sebelumnya, kita bisa lihat di sini ada pihak-pihak yang terlibat dalam program komunikasi. Ya, di sini ada pemilik program, ya, ada perencana komunikasi dan ada khalayak program. Nah, apa yang dimaksud dengan perencana komunikasi dalam hal ini? Ya, perencana komunikasi ini adalah seseorang atau pihak-pihak yang membuat rencana komunikasi. Ya, jadi dia ini masuk ke dianotasikan sebagai C karena dia hanyalah sebagai jembatan agar pesan dari A atau pemilik program ini bisa sampai ke khalayak program di B. Ya, jadi pemilik program dalam hal ini adalah pemilik pesannya, ya, yang bermaksud mempengaruhi khalayak target melalui komunikasi. Misalnya kalau kita punya program kampanye kesehatan misalnya, pemilik programnya mungkin Kementerian Kesehatan, tetapi siapa yang membuat perencanaan komunikasinya, ya bisa jadi itu adalah pihak ketiga atau pihak lain, misalnya dia punya dana untuk mengutus perencana lain untuk membuat perencanaan komunikasinya. Ya, misalkan ditunjuk organisasi maupun ditunjuk universitas, ya ditunjuk LSM, ya untuk membuat perencanaan sampai eksekusi program tersebut. Tapi programnya itu sebenarnya program punya Kementerian Kesehatan. Ya, kayak misalnya di FISIP UMJ baru-baru ini bikin media-media kampanye tentang perlindungan anak. Ya, jadi yang punya program di situ adalah Kementerian Sosial, ya, dengan bekerjasama dengan UNICEF. Ya, jadi dalam hal ini UMJ sebagai perencana komunikasinya. Ya, khalayak program itu siapa? Tentunya yang menjadi target penerima pesannya. Jadi dengan ini kita sudah mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam program komunikasi. Nah, bagaimana pihak-pihak itu saling terhubung? Ya, jadi di sini ada beberapa alternatif atau kemungkinan. Yang pertama adalah perencana komunikasi yang berorientasi kepada pemilik pesan atau sumber. Ya, jadi dalam hal ini kita lihat alternatif pertama, ya, di mana A ini adalah pemilik program, B ini adalah perencana komunikasi, dan C adalah penerima atau khalayak. Dalam hal ini B atau perencana komunikasi akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh A. Ya, jadi hanya bertindak sebagai benar-benar perpanjangan tangan dari A. Sedangkan di alternatif kedua, ya, perencana komunikasi bersifat otonom. Jadi dia akan bekerja sendiri, tidak selalu mengakomodasi kepentingan A maupun kepentingan dari khalayaknya. Ya, sedangkan alternatif ketiga, ini perencana komunikasi berorientasi kepada penerima khalayak atau kepada khalayak. Ya, jadi dia lebih dalam membuat perencanaan komunikasi, dia cenderung lebih membela kepentingan-kepentingan dari khalayak dibandingkan kepentingan dari
sumbernya. Ya, biasanya misalkan dalam proses advokasi dan sebagainya. Lalu yang alternatif terakhir adalah perencana komunikasi yang berorientasi kepada pemilik program dan penerima. Ya, jadi baik pertimbangan dari pemilik program maupun pertimbangan dari halayak itu digunakan dalam perencana komunikasi, membuat atau merancang suatu perencanaan komunikasi. Nah, siapakah komunikator atau sumber dalam program komunikasi? Sumber dalam hal ini adalah orang atau sekelompok yang bertugas menyampaikan pesan dari pemilik program. Bisa jadi mereka adalah perencana komunikasi atau orang yang lain yang ditunjuk dari target sasaran atau yang ditunjuk dari pemilik program. Dalam konteks komunikasi perubahan sosial, biasanya kita menyebutnya mereka sebagai change agent atau agen perubahan, di mana mereka ini ya adalah penyampai sekaligus penerima pesan. Jadi mereka juga menerima pesan tersebut, maksudnya pesan tersebut itu juga berlaku untuk mereka, tapi mereka bertugas untuk menyampaikan pesan tersebut ke orang lain, ya. Misalnya mereka sebagai opinion leader, ya. Jadi mereka yang misalnya di kesehatan kan ada kader-kader posyandu ya atau kader-kader yang dari PKK, dari puskesmas itu kan sebenarnya dari kalangan ibu-ibu itu sendiri ya, yang mereka juga misalnya kader KB ya, mereka juga sebagai penerima ya, mereka juga diedukasi terlebih dahulu tentang KB, lalu mereka bertugas untuk melakukan penyuluhan ke ibu-ibu yang lainnya ya. Jadi dalam hal ini mereka sebagai penerima pesan tapi mereka adalah penyampai ya. Nah ini biasanya kalau kalian ingat teori difusi inovasi dari Rogers ya, bagaimana inovasi itu sampai atau menyebar di masyarakat, biasanya mereka adalah early adopter ya atau inovator yang sebagai komunikator atau sumbernya, yang nanti diikuti oleh early majority, late majority, dan laggards. Nah, pertanyaannya adalah apakah komunikator sama dengan sumber? Ya, jawabannya komunikator tidak selalu sebagai sumber. Jadi kita tadi udah tahu bahwa atau komunikator utamanya adalah pemilik pesan. Mereka yang memiliki pesan untuk disampaikan kepada khalayaknya. Ya, nah bagaimana pesan itu sampai? Ya, pesan itu sampai tidak secara langsung, ternyata bisa juga ini ada perantaranya ya. Jadi dalam hal ini yang menyampaikan pesan ke B atau ke khalayak adalah pihak C ya. C ini adalah channel, bisa jadi dia komunikator, perencana program komunikasi, atau dia adalah media ya, baik media massa maupun media elektronik ya. Jadi kalau di sini adalah pesan ya, dia yang merancang A ini memiliki pesan ini untuk disampaikan ke B, tetapi melalui C ya. Jadi dalam hal ini C ini adalah komunikator karena dia yang menyampaikan, tetapi dia bukan sumber karena pesannya ini berasal dari A. Jadi dia tidak memiliki pesan dari dia sendiri untuk disampaikan, tetapi dia menyampaikan pesan dari A. Ya, ini sebenarnya model komunikasi Wesleyan dan McLean ini adalah bentuk model komunikasi massa untuk menjelaskan bagaimana media massa ini hubungannya antara media massa dengan masyarakat ya. Tapi kita bisa bilang selain C atau channel ini adalah media, perencana program komunikasi juga adalah sebagai komunikator ya, karena kita yang memutuskan ya bagaimana pesan itu sampai ke masyarakat. Oke, kita masuk ke bahasan karakteristik komunikator menurut Windal dan Olson. Karakteristik komunikator ini ada dua, ya, komunikator dengan citra diri sendiri atau communication self-image, dan komunikator dengan citra khalayak.
ya, atau communicators image of the audience. Nah, komunikator dengan citra diri sendiri ini adalah komunikator yang lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Dan proses pengiriman pesan didasarkan atas keinginan komunikatornya. Jadi mereka mengukur kesuksesan komunikasi dari segi kesuksesan mencapai target sasaran secara kuantitatif. Ya, jadi mereka berorientasi pragmatis, ya, di mana kesuksesan diukur dengan indikator rating, misalnya, ya. Lalu orientasi keahlian, ya, di mana kesuksesan adalah saat dia mendapatkan penguatan sebagai komunikator profesional. Ya, jadi ada pengakuan atas keberhasilan dia secara profesional. Orientasi organisasi artinya komunikator jenis ini menghubungkan pekerjaan mereka dengan tujuan yang ditetapkan organisasi. Jadi mereka akan merasa berhasil jika sudah menjalankan visi dan misi organisasi di mana mereka bekerja. Sedangkan orientasi masyarakat atau lingkungan ini menilai pekerjaan mereka dalam hubungannya dengan subkelompok yang relevan di luar organisasi. Jadi mereka merasa berhasil jika pekerjaan mereka berguna bagi masyarakat atau lingkungan. Nah, dalam konteks perencanaan komunikasi, ya, yang memiliki orientasi pragmatis, misalnya komunikator kesehatan, ya, karena dia dituntun oleh statistik mengenai masyarakat yang dicapai dan jumlah orang yang melaporkan perubahan tingkah laku sehubungan dengan kesehatan. Ya, jadi misalnya kampanye anti rokok, ya, misalnya ini udah tinggi banget nih kematian atau sakit yang disebabkan oleh rokok, sehingga membutuhkan kampanye anti rokok. Nah, itu karena dia statistik driven, ya, jadi berdasarkan statistik maka mereka merancang program dan keberhasilannya tentunya ditentukan oleh berapa banyak, ya, orang yang berhasil merubah sikap dan atau perilaku, ya, akibat terpapar kampanye tersebut. Lalu orientasi keahlian, misalnya sebuah juru kampanye profesional, ya, misalnya dalam konteks komunikasi politik, misalnya sejauh mana dia berhasil untuk menggolkan kandidatnya menjadi sukses dalam suatu pemilihan umum, misalnya. Ya, jadi dengan demikian dia akan dikenal sebagai orang yang secara profesional bisa bekerja dengan baik karena banyak kandidat-kandidat yang menggunakan misalkan jasa konsultan dia yang berhasil untuk dipilih dalam pemilihan umum. Yang berikutnya adalah orientasi organisasi. Ini biasanya orang-orang PR, ya, yang seperti sudah kita bahas, karena mereka adalah bertugas untuk menjaga, ya, atau mengelola reputasi dari organisasi, sehingga kepentingannya selalu berdasarkan kepentingan organisasi. Yang terakhir adalah orientasi masyarakat atau lingkungan, ya, ini biasanya diaplikasikan pada komunikator pembangunan, ya, atau komunikator perubahan sosial, misalkan dalam konteks penyuluhan, dalam konteks komunikasi pemerintahan, ya, atau komunikasi yang dijalankan oleh LSM, ya, organisasi non-profit, di mana keberhasilannya adalah saat mereka berhasil atau berguna, ya, bagi masyarakat atau lingkungan. Yang kedua adalah komunikator dengan citra khalayak, ya. Jadi jenis yang kedua ini, ya, dia mencoba memahami kebutuhan audiens atau khalayaknya. Jadi mereka sebisa mungkin berempati dengan hal-hal yang diinginkan oleh khalayak. Ya, jadi sifatnya yang pertama adalah paternalisme. Jadi menganggap bahwa fungsi mereka adalah untuk mendidik dan menginformasikan khalayak. Ya, jadi mereka tidak terlalu memikirkan diri sendiri. Ya, jadi lebih utamanya adalah khalayaknya. Lalu spesialisasi, ya, ini adalah
proses yang menjadikan komunikator sebagai bagian dari khalayak yang kepentingan dan kebutuhannya diketahui. Yang ketiga adalah profesionalisasi. Ya, efek ini menyebabkan komunikator berpikir bahwa mereka kompeten untuk memutuskan isi media dan mengetahui lebih baik apa yang seharusnya dilakukan untuk khalayak. Dan yang terakhir adalah ritualisme. Jadi mereka menjadikan komunikasi sebagai alat untuk membangun atau memperkuat kebersamaan di antara target khalayak. Ya, nah, jadi kita harus menjadi seperti apa ya? Sebenarnya ini bergantung pada orientasinya. Ya, jadi tidak ada misalkan apakah yang kedua itu lebih baik daripada yang pertama. Tidak selalu ya, karena tergantung dari orientasi atau tujuan dari program komunikasi kita. Yang berikutnya adalah syarat-syarat komunikator. Nah, ada beberapa syarat-syarat komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang komunikator agar pesan dari pemilik pesan itu bisa sampai dengan baik ke masyarakat. Ya, jadi ini sebenarnya mirip dengan syarat-syarat komunikator pada umumnya, tapi khususnya dalam program perencanaan komunikasi kita akan bahas ya menurut beberapa ahli. Ya, dari segi kepribadian, ya menurut Ruben dan Stewart, agar pesan yang disampaikan bisa diterima oleh khalayak, maka seorang komunikator sebaiknya yang pertama memiliki kedekatan dengan khalayak. Ya, jadi baik secara jarak, ya, mau jarak fisik maupun jarak sosial atau emosional, ya. Jadi kayak misalkan sekarang nih mungkin jarak fisik kita jauh-jauhan ya karena lagi stay at home di rumah aja, tetapi kita memiliki jarak sosial atau jarak emosional yang dekat ya karena kita misalkan terhubung setiap minggu dalam kuliah perencanaan program komunikasi misalnya. Jadi jarak sosial kita atau saat kita berkumpul di media online ya, di platform online, berarti jarak sosial kita menjadi dekat walaupun jarak fisik itu jauh ya. Tetapi jarak fisik juga bisa berpengaruh ya, khususnya dalam konteks komunikasi yang bersifat tatap muka, yaitu dalam beberapa hal cenderung lebih efektif daripada komunikasi yang termediasi. Yang berikutnya adalah mempunyai kesamaan dan daya tarik sosial dan fisik. Ya. Jadi kalau misalnya kita atraktif, ya, jadi memiliki penampilan fisik yang baik, ya, pasti kita akan cenderung lebih diterima oleh target sasaran atau oleh komunikan kita, ya. Dan juga yang berikutnya adalah kesamaan, similarity atau homofili. Jadi kesamaan ini bisa meliputi gender, pendidikan, umur, agama, latar belakang sosial, ras, sikap, dan orientasi terhadap berbagai aspek seperti pekerjaan, keluarga, ya, dan lain-lain. Dan juga homofili, ya, homofili ini adalah istilah yang dikeluarkan oleh Rogers, tapi intinya adalah kesamaan tadi, ya. Homofili artinya kesamaan dalam hal kepercayaan, pendidikan, status sosial, dan sebagainya, ya, di mana menurut Rogers orang akan cenderung lebih menerima pesan jika komunikatornya dan komunikan ini adalah homofili, jadi mereka memiliki kesamaan tadi. Nah, yang berikutnya adalah dikenal kredibilitas dan otoritasnya. Ya, jadi misalnya sekarang kan kita diminta untuk cari informasi tentang corona dari sumber yang kredibel, ya, karena begitu banyak kita udah mengalami information overload, hingga menimbulkan mungkin ada banyak yang stres, banyak yang menjadi cemas dan sebagainya, sehingga
hanya disarankan untuk membaca informasi dari sumber-sumber yang kredibel, ya, misalnya dari situs Kemenkes, ya, dari situs pemerintah provinsi, ya, yang statistiknya itu seharusnya bisa dipercaya. Yang berikutnya adalah menunjukkan motivasi dan niat, ya. Jadi misalnya kalau dia bicaranya itu memang seperti dia benar-benar menghayati, ya, itu menunjukkan bahwa dia memiliki niat dan motivasi, ya, sehingga lebih informatif dan lebih persuasif, ya. Kalau misalnya misalkan dibicarakan dengan data dan tidak menunjukkan niat maupun motivasi, tentunya pesan itu akan lebih sulit untuk bisa diterima oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah pandai dalam cara menyampaikan pesan, ya. Jadi ini berkaitan dengan delivery pesan, ya, yang juga merupakan faktor-faktor penting dalam proses penerimaan informasi, ya, termasuk misalnya volume suara, kecepatan bicara, nada, ya, ejaan, dan jeda. Lalu komunikasi nonverbal seperti gerakan, ekspresi wajah, kontak mata, ya, itu akan berpengaruh. Lalu yang berikutnya dikenal status kekuasaan dan kewenangannya. Ya, status di sini merujuk pada posisi atau ranking baik dalam struktur sosial maupun organisasi. Sedangkan kekuasaan atau power, ya, dan kewenangan atau authority ini mengacu pada kemampuan seseorang memberi ganjaran atau reward dan hukuman atau punishment, ya. Jadi misalnya komunikator yang dikenal status power dan otoritasnya misalnya orang tua, ya, guru, ya, bos kita, supervisor, ya, dosen, itu akan membuat target cenderung memperhatikan, mengingat, dan memaknai pesan yang diterimanya, ya, karena ada pengaruh tadi, misalnya pengaruh uang, ya, pengaruh pangkat, kebaikan, penghargaan, ya, misalnya kalian memperhatikan apa yang disampaikan oleh dosen, karena in the end itu akan berpengaruh nanti kalian mendapatkan nilai atau lulus dalam mata kuliah ini, ya, kalian akan mengingat atau mendengar apa yang dikatakan orang tua karena berkaitan dengan penghargaan, ya, secara norma kita harus menuruti orang tua dan sebagainya. Ya, jadi pesan yang disampaikan oleh mereka cenderung akan lebih diterima oleh kita. Nah, menurut Ferguson, ya, di antara misalnya tadi ada beberapa, Ruben dan Stewart menjelaskan beberapa syarat komunikator yang menurut Ferguson yang paling berpengaruh, ya, itu adalah kredibilitas sumber, ya, di mana audiens atau khalayak menerima pesan dari sumber yang kredibel dan menolak dari sumber yang kurang kredibel. Jadi sumber yang kredibel akan membantu sekali dalam mengawali penerimaan khalayak terhadap pesan dari program komunikasi kita. Menurut Ferguson, ini ada dua faktor kredibilitas yang sangat penting untuk seorang sumber. Yang pertama adalah trustworthiness atau dapat dipercaya, dan expertise atau keahlian. Ya, lalu yang lainnya ada composure, sociability, dan extroversion. Trustworthiness, ya, atau yang dapat dipercaya adalah mereka yang dinilai khalayak sebagai orang yang sincere, ya, tulus dan sungguh-sungguh, ya, yang safe, yang bisa memberikan rasa aman, ya, yang family oriented, ya, jadi berorientasi keluarga, ya, misalnya untuk memilih pemimpin, ya, itu pasti juga dilihat bagaimana latar belakang keluarganya, ya kan, jadi cenderung memilih misalkan pemimpin yang memang dari latar belakang keluarga yang baik-baik misalnya, itu masih berpengaruh, ya. Lalu honest atau jujur, ya, hardworking, pekerja keras, bertanggung jawab sosial, mau bertindak adil meski itu mengorbankan dirinya, dan merasa senasib dan sepenanggungan.
dengan audience. Lalu yang berikutnya adalah expertise. Ya, expertise ini adalah orang-orang yang mereka ada qualified, ya. Qualified dalam hal ini adalah memiliki kualifikasi untuk berbicara atau berkomunikasi tentang apa yang menjadi atau pesan dalam program komunikasi kita. Lalu knowledgeable, ya, knowledgeable banyak pengetahuan, lalu cerdas atau intelijen, dan berpengalaman dalam area yang relevan dengan program komunikasi kita. Yang berikutnya adalah composure. Composure ini adalah berkaitan dengan penampilan sumber sebagai orang yang yakin, ya, yang tenang, percaya diri, ya, pandai berbicara, ya, lalu dia in control, ya, di mana orang-orang yang bersifat seperti ini, ya, cenderung bisa menyampaikan pesan dengan baik. Yang berikutnya adalah sociability. Ya, sociability ini orang yang dinamis dan bisa bergaul, ya, dan dia bersahabat. Jadi dia dekat dengan masyarakat. Dan yang terakhir adalah extroversion. Ini adalah orang yang kuat, ya, yang berani, outgoing, aktif, ya, dia mau terlibat, dia energik, asertif, ya, dan mendukung perubahan. Jadi dia akan tampil memukau di depan halayaknya. Nah, jadi dalam sebuah proses komunikasi, ya, perencana komunikasi, kalau misalnya kita lihat model Westley dan McLean tadi, ya, perencana komunikasi ada di tengah-tengah. Dia dalam hal ini bisa bertindak sebagai gatekeeper, ya. Apa yang dimaksud gatekeeper? Kalau misalnya kalian ingat pelajaran komunikasi massa, itu gatekeeper adalah penjaga gerbang, ya, harfiahnya. Jadi mereka yang orang yang punya kuasa untuk memutuskan informasi mana yang harus digunakan dan dibuang. Ya, gatekeeper ini bisa jadi misalkan kalau dalam media massa itu kan ada editor, ada jurnalis, ya, atau wartawan yang instrumental dalam menentukan informasi mana yang akan sampai di masyarakat. Ya, jadi misalnya kita udah bisa lihat, ya, dalam satu berita misalkan diliput oleh dua wartawan atau dua media yang berbeda, bisa menghasilkan dua artikel yang berbeda walaupun kejadiannya itu sama, ya, karena mereka melakukan proses gatekeeping, ya, yang media A mungkin memberitakan dari sisi satu, media B memberitakan dari sisi yang lain. Jadi dalam hal ini perencana komunikasi harus bisa melakukan proses gatekeeping tadi. Jadi kalau misalnya sumber itu punya pesan, ya, perencana komunikasi yang menentukan misalnya pesan mana nih yang harus disampaikan misalnya secara lebih masif, atau ternyata kayaknya pesan yang ini justru nggak sesuai nih untuk masyarakat ini, ya. Jadi mereka akan dipandu oleh beberapa pertanyaan seperti apa yang harus diketahui oleh khalayak, apa yang ingin mereka ketahui, ya, apa yang akan mereka pahami, dan apa yang akan mereka tolak. Jadi berdasarkan ini, ya, perencana komunikasi bisa merancang, ya, pesan seperti apa yang kira-kira bisa lebih efektif diterima oleh halayaknya. Oke, kita masuk ke strategi memilih komunikator. Ya, jadi dalam kita memilih, misalkan kita sebagai perencana komunikasi, lalu kita mau memilih komunikatornya. Komunikator ini tidak selalu kita sebagai perencana, ya kan. Misalnya kalau kita mau bikin kampanye, kan pasti kita merekrut, ya, apakah kita bikin iklan atau kita bisa tunjuk kalau di perusahaan atau di organisasi ada ambassador, ya, kalau di perusahaan misalkan ada brand ambassador, ya, lalu misalnya untuk di ini sosial juga ada, ya, ambassador misalnya untuk
pencegahan perdagangan orang, yaitu misalkan dipilih public figure untuk kampanye tersebut. Ya, nah dalam hal ini strategi pemilihan komunikatornya harus mempertimbangkan model komunikasi dan bentuk komunikasi yang digunakan. Jadi misalnya kita mau pakai model komunikasi IMC misalnya, Integrated Marketing Communication. Itu kan banyak ininya ya, jadi bisa jadi kita menggunakan media massa, bisa jadi kita menggunakan strategi PR, jadi kita bikin event juga, kita bikin, jadi karena itu banyak, berarti komunikatornya pasti banyak. Ya, jadi siapa yang nanti di media massa itu siapa yang muncul, kalau dalam event itu nanti siapa yang muncul, ya beda dengan misalnya kita lebih sederhana, misalnya model komunikasinya hanya satu arah ya, atau kita hanya menggunakan media massa saja ya, jadi itu akan berpengaruh ya, apakah kita menggunakan bentuk komunikasi yang seperti apa. Lalu yang berikutnya adalah bahwa pemilihan setiap jenis komunikator harus sejalan dengan visi, misi, dan tujuan program komunikasinya. Ya kayak tadi kalau kita mau memilih komunikator, kita mau memilih ambassador atau kita mau memilih influencer, ya itu harus sejalan dengan visi, misi, dan tujuan program komunikasinya. Ya jadi misalnya kita mau memilih duta anti narkoba, tapi ternyata dia adalah pecandu narkoba, ya tentunya itu tidak sejalan ya dengan tujuan program komunikasi kita ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan hal tersebut dalam memilih komunikator, dan tentunya pertimbangkan juga komunikator yang dapat diterima oleh khalayak ya, yang memang sesuai ya tadi, misalkan yang memang dia homofili atau memiliki kesamaan dengan khalayak. Misalnya berasal dari kalangan mereka sendiri, seperti change agent tadi. Ya, kenapa dalam program-program kesehatan itu banyak dipilih kader-kader, ya kita kan punya istilah ada kader posyandu, kader ini yang mereka berasal dari masyarakat bawah itu sendiri, ya maksudnya di level grassroots, ya bukan misalnya dari kementerian atau dari kelurahan atau orang-orang ahli, dokter, profesor yang langsung ke masyarakat untuk ngejelasin misalnya bagaimana penggunaan KB yang benar, misalnya bagaimana cara pemberian ASI atau dan sebagainya misalnya. Nah itu karena tentunya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat jika yang menyampaikan adalah bagian dari mereka sendiri dan orang-orang yang memang menurut mereka kredibel, ya yang kita sebut dengan opinion leader ya. Menurut Rogers ini disebut dengan two-step flow communication, di mana sebenarnya informasi itu dimiliki oleh sumbernya adalah misalnya dalam hal ini pemerintah ya, atau dalam komunikasi pertanian misalnya orang-orang yang ahli di bidang pertanian, tetapi mereka tidak memiliki kredibilitas komunikator atau kemampuan komunikasi untuk menjangkau petani-petani ya, mereka doktor, profesor yang mungkin mereka justru lebih sulit berkomunikasi dengan petani dibandingkan orang-orang yang mungkin ada petani yang lebih maju ya, mereka lebih cerdas, tetapi mereka juga bisa mendekati masyarakat di bawah-bawahnya ya. Jadi ini sangat penting karena berkaitan dengan siapa yang bisa diterima oleh khalayaknya ya. Lalu yang berikutnya adalah dalam kita memilih komunikator, kita bisa menggunakan strategi analisis jaringan komunikasi ya untuk menentukan dalam satu komunitas ini bagaimana sih pola arus komunikasinya ya. Jadi beberapa individu ini ya ada yang disebut dengan liaison, bridge, isolate, star atau click ya. Jadi click ini adalah kelompok ya di mana sumber informasi itu terpusat pada kelompok-kelompok kecil ini ya.
Jadi komunikasinya dia intensif dalam satu sistem komunikasi. Sedangkan liaison adalah seseorang yang menghubungkan setiap klik dalam satu sistem komunikasi, tapi dia bukan anggota klik. Ya, beda dengan bridge, dia menghubungkan klik satu dengan klik yang lainnya, di mana dia adalah anggota klik. Sedangkan isolate ini adalah dia orang yang kurang memiliki interaksi dengan anggota sistem komunikasi lainnya. Dan star adalah orang yang pendapatnya itu atau dia bersifat sebagai opinion leader. Jadi arus komunikasi itu banyak yang keluar masuk atau berpusat di dia. Ya, jadi contoh dari ini bisa dilakukan dengan analisis jaringan komunikasi. Dengan ini kita bisa mengetahui ya misalnya yang dalam star ini yang merah-merah ini karena dia menjadi pusatnya ya. Ini star. Lalu liaison berarti yang pink ini ya karena dia di luar dari klik. Jadi klik yang lingkaran-lingkaran ini berarti ini dalam ini contoh penelitian jaringan komunikasi mengenai pemupukan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin program komunikasi berkaitan dengan pemupukan untuk petani misalnya, kita bisa lihat di dalam komunitas ini ya siapa yang harus kita jadikan komunikator dalam hal ini ya. Berarti kita bisa mendekati yang individu yang merah-merah ini ya atau individu yang ungu atau pink ini karena mereka sebagai liaison, jadi mereka menghubungkan klik satu dengan klik yang lainnya ya, atau yang ini yang bersifat sebagai bridge ya, ini bridge ya, dua orang ini ya, lalu ini juga dia bridge ya, ini menghubungkan antara ini dengan ini ya, jadi itu ya, jadi dan sedangkan yang di luar ini kita sebut sebagai isolate ya. Jadi itu bagaimana menentukan misalnya dalam satu komunitas gimana sih kita menentukan ini siapa nih yang harus kita dekati ya, yang harus kita jadikan misalkan sebagai mitra ya. Kita bisa menggunakan analisis jaringan komunikasi ini. Lalu yang terakhir tentunya strategi kemitraan dengan lembaga ya. Jadi ini yang banyak dilakukan misalnya kita memiliki kemitraan dengan baik dengan pemerintah, dengan organisasi non-profit ya, organisasi internasional ya, dan lain-lain. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.